orang yang capek itu belum tentu jadi orang yang kaya. Padahal ya kita dari kecil itu selalu diajarin sama satu equation ini, di mana orang yang kerja keras itu sama dengan kaya. Orang yang capek ya itu sama dengan akan mendapatkan hasil. Orang yang disiplin itu pasti naik level. Tapi menurut gua sekarang di ekonomi zaman sekarang ya, di keadaan Gen Z sekarang gitu, ini equation ini atau pola ini udah nggak berlaku sama sekali. Di mana kerja keras itu udah bukan lagi sama dengan kaya. Kerja keras itu justru the bare minimum ya, dan capek itu bukan berarti lu jadi orang kaya. Ya. Dan sepanjang 7 tahun perjalanan gue ini ya, gue itu belajar baik banget tentang hasilin uang. Dan kemarin gue itu buat video tentang 6 level dari cara kalian menghasilkan uang. Gue kemarin bilang ya, kalau 99% orang itu nyangkut antara di level 1 atau di level 2. Level 1 itu tenaga, lu menjual tenaga lu untuk mendapatkan uang. Jadi level 1 yang gue bilang tadi itu tenaga sifatnya ya, jadi kurir, ini jual tenaga lu, OB, driver ojol, tukang bangunan, asisten rumah tangga, pokoknya semuanya itu sifatnya itu yang menukar tenaga untuk mendapatkan uang. Tenaga itu merupakan salah satu aset yang nilainya itu depresiasi atau menurun. Kalau kita cek saham itu bisa naik, jadi dari tahun ke tahun itu bisa naiknya itu eksponensial. Properti itu bisa naik, skill yang lu jual itu bisa naik ya, tapi tenaga lu dari tahun ke tahun itu menurun sih. Nah tapi sekarang ya pertanyaannya, apakah ada orang yang di level 1 ini tapi tetap kaya? Jawabannya itu ada. Kita lihat kayak lu lihat Ronaldo, lu lihat Messi, lihat orang-orang yang menukar tenaga mereka untuk mendapatkan uang, mereka itu orang kaya. Jadi level 1 ini bukan berarti kalian 100% semua yang di level 1 ini miskin gitu. Tapi orang yang ada di level 1 ini ya, mereka itu harus punya tenaga plus scarcity. Ya, alias kelangkaan. Harus langka tenaganya. Misal, tipe main tenaganya itu orang yang main sepak bola, itu kan tenaga basically. Yang lu jual itu kan tenaga lu jual performance lu. Nah, ketika lu itu menjual something yang semua orang nggak bisa, misal gue badminton itu gue bisa tepok bagus bolanya, dan 99% orang itu nggak bisa, gue ada scarcity, dan gue bisa dibayar. Jadi kalau kita gambarin grafiknya, sebelah sini, ini kan level 1. Level 1 ini juga ada piramida juga. Kalau lu pengen jadi level 1-nya, lu harus jadi level 1 di top 1% sebelah sini. Jadi apakah lu bisa jadi kaya? Jawabannya bisa, lu bisa jadi kaya. Yang kalian perlu pahamin ya, tenaga itu merupakan sebuah investasi, bukan produk. Jadi setiap kali lu menghabiskan tenaga lu harus tanya ke diri lu, apakah tenaga yang gua habisin, ya ini gua pakai buat belajar skill, atau gua pakai buat mencari uang. Investasi tenaga, ya lu itu pakai tubuh sehat lu buat belajar skill baru, ya buat baca buku, buat nonton podcast, buat datang ketemu orang gitu ya, belajar something gitu ya, datengin event dan sebagainya. Sedangkan orang yang menghabiskan tenaganya ya, alias mereka invest tenaganya atau jual tenaga itu buat langsung something, langsung jadi ojol dan sebagainya, by the way itu tetap ya nggak salah, itu bakalan terus repeat dalam, kita namain aja red cycle gitu ya, mereka cuma muter-muter di situ terus aja.